这阵子本小姐要了，我非得好好教训他不可。见过谭使者，就让小女好好招待二位，看我怎么教训。不错，接近上品宝器，轮不到你说三道四。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Dan pada hari ini Mimin sangat senang sekali guys, dimana channel kebanggaan kita semua akhirnya sudah bisa beroperasi lagi. Setelah melalui berbagai rintangan, pasang surut permasalahan, akhirnya selesai juga. Dimana kartu kuning yang sebelumnya telah dilayangkan akhirnya dicabut. Membuat dimulai hari ini para jagoan ofisial akan kembali ke dunia maya. Seperti biasa Mimin juga selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Dan di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Ni Tian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah apa yang terjadi di episode kemarin, kita semua sudah tahu kalau anaknya ketua Tantai yaitu Xian Er ingin memasuki divisi barunya Subing dengan alasan agar dia bisa lebih mengenal Tan Yun lebih dalam lagi. Tetapi dirinya menyamar menjadi seorang pria yang memegang kipas, sehingga nggak lama dari itu ketua Tantai pun menghampiri kapalnya Sen Subing. Tentu semua orang langsung memberi hormat, tidak terkecuali Sen Subing sendiri. Gak perlu basa-basi lagi, ketua Tantai memperkenalkan bocah yang di sampingnya ini merupakan seorang putra tercinta dari teman lamanya. Dan Xian Er memperkenalkan dirinya sebagai Huang Puyu. Ketua Tantai ingin menempatkan dirinya di divisi berjasa milik Subing. Sehingga dengan ini resmi, Xian Er alias Huang Puyu menjadi murid divisi berjasa. Tapi katanya Huang Puyu memiliki atribut cahaya dan atribut kuno. Ini merupakan dua atribut yang super langka. Ketampanan Huang Puyu membuat semua wanita di sana auto terpukau. Apalagi bakatnya yang luar biasa, membuat para wanita auto jatuh hati. Tetapi tidak dengan Jian yang melihat Huang Puyu ini lebih mirip wanita daripada lebih mirip seorang pria. Ketua Tantai meminta Tan Yun agar menjaga Xian Er dengan baik dan memberikannya metode latihan yang bagus. Dia juga ingin si Tan Yun membawa Xian Er menemui Long Aotian di kota nanti. Siapa tahu di sana bisa mendapatkan pengalaman bagus. Segera Tan Yun pun berkenalan dengan Xian Er. Barulah ketua Tantai pun pergi. Setidaknya Xian Er mendapatkan sambutan yang bagus dari divisi ini. Tetapi si Tan Yun sepertinya masih enggak sadar kalau dia sudah tertipu oleh penyamarannya Xian Er. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke gerbang dunia rahasia milik divisi berjasa. Gerbangnya sungguh bagus. Harusnya dengan begini enggak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Namun enggak lama dari itu mereka pun kemunculan dua orang penting dari sekte Huangpu. Yang satunya tetua De, satunya lagi Tan Tai Long. Yang tiada lain adalah paman keduanya ketua sekte. Jadi kedatangan Tan Tai Long ini ingin mengambil alih divisi berjasa mereka untuk waktu sementara. Mungkin lebih tepatnya menjaga sebentar. Sosok begitu penting, Subing langsung turun untuk memberikan hormat. Di sini Subing bakal banyak belajar menjadi seorang ketua divisi yang baru. Dan orang yang bakal mengajari dia adalah paman Tan Tai Long. Pengalamannya lebih banyak dalam memimpin sebuah divisi. Tan Yun juga turun untuk memberikan hormat. Kebetulan Tan Tai Long sudah mendengar semua cerita penampilannya Tan Yun pada kompetisi PIL kemarin. Dan menurutnya itu sungguh luar biasa. Kedatangan tetua De hari ini untuk mengirimkan batu spiritual sesuai dengan instruksi dari sang ketua sekte. Jadi nanti batu spiritual ini bakal sangat membantu dalam pelatihan para murid divisi berjasa. Selain itu, dia bakal membuat sebuah larangan. Dengan larangan itu bisa melindungi mereka mencegah para murid divisi lain menyerang murid dari divisi mereka. Subing diberikan token untuk membuka dunia rahasia mereka. Segera, Subing sebagai ketua divisi yang pertama, dialah yang mencoba membukanya dengan token tersebut.
Pembukaan dunia rahasia dimulai dan di sini para murid sudah tidak sabar ingin melihat dunia rahasia mereka yang baru. Setidaknya ini bakal menjadi rumah baru yang aman bagi mereka yang selalu dihina. Pembukaan portal pun sudah selesai. Semua orang naik ke atas kapal bersiap masuk ke dalam dan akhirnya mereka pun masuk. Di sana Tan Yun bakal mencari cara agar melepaskan Jian dari divisi 5 jiwanya dan masuk ke divisi berjasa mereka. Di dunia rahasia ini ada 10 pagoda ruang dan waktu kelas atas, serta banyak sekali harta-harta atau tempat lain yang sudah disiapkan oleh ketua Tantai. Ini semua merupakan pemberian dari ketua sekte. Subing mengira ini semua merupakan permintaan Tan Yun kepada ketua sekte. Tapi ini semua merupakan inisiatif dari ketua sekte itu sendiri, yaitu memberikan mereka begitu banyak bantuan. Harusnya dengan ini mereka bisa melihat kalau ketua sekte Tantai memberikan perhatian khusus luar biasa kepada divisi mereka. Subing harus memanfaatkannya dengan baik. Kesempatan dan sumber daya yang begitu luar biasa itu harus digunakan dengan maksimal. Tidak lupa Subing memberikan nama lembah di sana menjadi lembah awan es abadi. Shin berpindah ke tempat ketua Gongsun Yangchun yang kini memanggil ketua Tang. Jadi di sini dia memiliki sebuah rencana super busuk. Di sini ketua Gongsun ingin agar tidak ada murid divisi lain yang boleh masuk ke divisi Subing selain murid-murid yang dia pilih. Yang jelas nanti murid-murid yang dia pilih oleh ketua Gongsun ini bakal masuk ke divisi berjasa untuk menjadi mata-mata. Orang yang bakal melakukan semua rencana ini bernama Li Bicheng. Ketua Tang sudah memperingatkan kalau ini rencana berbahaya. Apalagi ketua sekte sudah mengatakan jangan pernah mengganggu perekrutan murid dari divisi mereka. Tetapi ketua Gongsun tidak takut. Menurut dia, tindakan ketua sekte sudah mengejutkan gerbang peri, di mana ketua sekte memberikan dunia rahasia tanpa izin. Sampai memberikan sumber daya luar biasa kepada Subing. Jadi semua tindakan ini sebenarnya tidak adil, sehingga ketua Tang harus melancarkan rencana mereka dengan baik tanpa banyak melawan. Shin berpindah di sekte Long Yuan. Kita diperlihatkan dengan seorang gadis riang yang bernama Wei Wei. Dia yang sedang berlari kemudian menabrak seorang pedagang yang adalah Paman Li. Tentu Wei Wei tidak sengaja ia meminta maaf atas tindakannya barusan. Selain itu, ia juga meminta agar Paman Li tidak mengatakan kejadian ini kepada ayahnya. Paman Li bertanya, kenapa dia berlari terburu-buru? Yang ternyata Wei Wei merasa senang karena sebelumnya dia telah mendapatkan hadiah dari sebuah warung. Mendengar alasan itu, Paman Li pun memaafkannya dan berjanji jika dia tidak akan melaporkan hal ini pada ayahnya. Di saat yang sama di tempat yang sama, di sana terlihat Tan Yun beserta Huang Puyu yang tengah mendatangi sebuah pedagang. Tan Yun melihat adanya liontin giok yang menurutnya liontin ini sangat bagus jika diberikan pada Menggi. Tapi pas mau diambil, tiba-tiba Wei Wei malah mengambilnya dan langsung membelinya. Sontak Tan Yun dan Huang Puyu menjadi kaget. Tan Yun sempat mengatakan kepada Wei Wei jika liontin ini dirinya lah yang pertama kali menemukannya. Tapi Wei Wei berdalih siapa cepat dia yang dapat. Jadi karena dia sudah membelinya maka barang ini adalah miliknya. Huang Puyu menjadi kesal. Dia bahkan berniat untuk menghajarnya. Perdebatan itu awalnya Tan Yun meminta untuk menghentikannya. Tapi mereka berdua tidak mendengar dan terjadi sebuah rebutan liontin gioknya. Pertarungan mereka cukup sengit guys, tapi tidak bertahan lama. Karena yang akhirnya mendapatkan liontin tersebut adalah Huang Puyu. Di saat yang sama muncullah sang ayah yaitu Long Awatian. Kedatangannya langsung menghormati Tan Yun dan memohon maaf atas kelancangan anaknya. Tan Yun tidak mempermasalahkannya. Tapi si Wei Wei masih saja bertindak arogan yang bahkan ia tidak menyangka kalau Tan Yun ini merupakan utusan sekte Huangpu. Aotian meminta Tan Yun untuk segera masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Aotian memperkenalkan putrinya yang bernama Wei Wei. Dia kembali meminta maaf atas tindakannya tadi. Tan Yun tidak mempermasalahkannya. Dia langsung ingin membicarakan masalah yang ada di sekte Long Yuan.
Jelas mendengar ini Wei Wei semakin penasaran, dia bahkan tidak percaya kepada Tan Yun yang adalah utusan sekte Huangpu. Langsung saja perbincangan mereka pun dimulai yang kini Aotian mengatakan beberapa masalah mengenai pembangunan formasi 1000 naga. Dia meminta saran Tan Yun bagaimana caranya untuk menggunakan paku naga ini. Karena sebelumnya dia selalu gagal dalam menggunakannya. Segera Tan Yun mengambil paku itu dan langsung memberikan sebuah gulungan. Yang itu adalah tata cara penggunaan paku naganya. Melihat ini, Wei Wei menjadi kembali kebingungan. Bagaimana bisa ya masalah yang selama ini ayahnya tidak bisa mengerjakannya, kini malah dengan sangat mudah Tan Yun memberikan solusinya. Jelas sang ayah membenarkannya, dia sama sekali tidak merasa ragu kepada bos Tan Yun. Yang bahkan dia meminta Wei Wei untuk masuk ke sekte Huangpu dan juga diwajibkan meminta nasihat dari Tan Yun. Tapi di sini Wei Wei merasa tidak mau. Yang bahkan setelah melihat ini dia sama sekali tidak ada niatan untuk bergabung ke sekte Huangpu. Itu karena awalnya dia berpikir seorang utusan sekte Huangpu merupakan sosok senior yang dihormati. Tapi nyatanya dia menuduh kalau utusan ini adalah palsu. Dia sekali lagi mengatakan membanggakan ayahnya yang adalah seorang master senjata yang tidak mungkin dibandingkan dengan Tan Yun. Jelas perkataannya membuat sang ayah malu. Dia depresi dan tidak dapat berkata-kata. Wei Wei meminta Tan Yun dan Huangpu untuk berhenti berpura-pura. Ocehan tersebut seketika sang ayah memintanya untuk diam. Begitu juga dengan Wang Puyu, dia sudah kepalang marah dan akan menghajarnya. Tapi Tan Yun menghentikannya dan memilih untuk segera pergi. Namun Aotian menghentikannya. Dia meminta Tan Yun untuk memberikan beberapa petunjuk kepada sekte mereka. Itu karena kedatangan Tan Yun ini merupakan sesuatu yang langka. Tan Yun berpikir sejenak. Keputusan ini Wang Pu meminta Tan Yun untuk membicarakan empat mata. Wei Wei meminta maaf kepada sang ayah. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya dan tidak membuat kesalahan. Tapi jelas sang ayah marah. Dia sangat malu kepada Tan Yun atas tindakan putrinya. Jadinya jika dia bertindak seperti ini lagi, maka sang ayah akan mengurungnya selama 3 tahun. Pembicaraan Wang Puyu dan Tan Yun pun dilakukan. Di sana Wang Puyu menyarankan Tan Yun untuk tidak mempercayai Aotian karena ini sangat berbahaya. Tapi Tan Yun tidak takut karena nyatanya dirinya selalu menuntaskan semua bahaya yang mendatanginya. Sebaliknya Tan Yun malah meminta Wang Puyu untuk segera kembali. Karena ketika nanti ada bahaya, Tan Yun tidak akan melindunginya. Wang Puyu menolak dan memilih untuk pergi bersamanya. Singkat cerita Tan Yun setuju dan semua orang pun menuju ke tempat pemurnian senjata. Tapi di perjalanan Aotian akan bergegas menyempurnakan formasi naga. Dan yang akan mengajak Tan Yun berkeliling adalah anaknya. Awalnya Wei Wei menolak tapi sang ayah tetap menyuruhnya. Wei Wei mengajak Tan Yun dan Wang Puyu pergi ke tempat perekrutan murid. Scene berpindah di tempat perekrutan. Di sana sudah ada orang yang kini menjalani tes ke sekte Long Yuan. Dia adalah Zhao Xiaoliang. Begitupun dengan seorang panitia perekrutan yang adalah senior Xian. Dia merasa tersaingi ketika melihat Zhao Xiaoliang melakukan pemurnian senjata. Dia berpikir Zhao Xiaoliang tidak boleh masuk ke sekte Long Yuan karena nanti akan melampaui kekuatannya. Tak lama dari itu, Wei Wei pun muncul dan menanyakan apakah ada murid yang berbakat dalam perekrutan ini. Segera ia pun terkejut ketika melihat Zhao Xiaoliang melakukan pemurnian. Begitupun dengan Tan Yun, dia tak menyangka kalau di sini ada seorang murid yang bisa menggunakan teknik pemurnian semacam ini. Dalam sekejap, senjata pun selesai tapi masih belum bisa dikatakan senjata suci. Awalnya Wei Wei ingin menjadikannya murid sekte Long Yuan, tapi senior Xian seperti memprovokasinya agar tidak menerimanya. Tan Yun terkejut dengan keputusan ini. Meskipun dia tidak bisa membuat senjata tingkatan tinggi, tapi dengan cara dia menyempurnakan senjata, hal itu sudah bisa dianggap luar biasa. Wang Puyu lagi-lagi mulai memprovokasi mereka. Namun Wei Wei memintanya untuk tidak ikut campur dalam perekrutan sektenya. Tan Yun juga sedikit memberikan solusi kepada Xia Liang mengenai pemurnian senjatanya. Tapi senior Xian malah meremehkannya dan mempertanyakan siapakah sebenarnya pemuda ini dan mengusirnya. Tan Yun tidaklah mendengarkannya dan membungkam semua orang dengan keterampilannya.
Dia memperlihatkan teknik pemurnian senjata yang dalam sekejap mampu meningkatkan senjata yang telah dibuat Xiao Liang menjadi senjata tingkat tinggi. Semua orang kaget bukan kepalang, begitupun Wei Wei dia menjadi kesal dengan Tan Yun yang selalu membuatnya marah. Dengan begitu ia pun bergerak dan menyerangnya. Dan setelah itu sambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.